BBRI bagi dividen total 52,1 triliun tahun ini. Per sahamnya itu Rp346, dibayar 2 kali. Rp137 di Januari dan Rp209 di Mei. Yieldnya kelihatan 10%. Tapi tahu nggak, laba BBRI 2025 sebenarnya turun 5,26% dari tahun lalu. Dari 60,15 triliun ke 57,13 triliun. Tapi total dividen yang dibagi justru malah naik. Nah, payout ratio-nya lompat dari 85% tahun lalu ke 91% sekarang. Tertinggi di antara semua bank besar di Indonesia. BBCA cuma 72%, Bank Mandiri 79%, BNI 65%, BBRI yang paling agresif. Manajemen lagi distribute dari pie yang lagi mengecil. Itu bukan tanda kekuatan, itu sinyal halus kita nggak punya tempat buat tumbuh dengan return yang tinggi. Apalagi profit kita lagi turun. Retail, silahkan ambil profit kita. Saham yang lagi tumbuh itu di-reinvest. Saham yang udah mature dan growth-nya mati, itu bagi dividen besar-besaran. BBRI baru aja resmi pindah dari kategori growth ke kategori mature. Dan multiple-nya bakal terkompresi 12-18 bulan ke depan. Halo semuanya, saya Mark Hartono. Selamat datang kembali di video yang agak kontroversial, tapi sepertinya semua data emang mengarah ke situ sih. Simak sampai akhir. Sosial media minggu ini pada heboh soal BBRI. Yieldnya 10% bro, pohon uang, wajib pegang, sampai kumdet. Dan saya di sini mau bilang, tunggu. Ada 4 hal soal dividen tinggi yang 99% retail nggak pernah cek. Setelah kalian lihat semuanya, kalian mungkin akan mengambil keputusan yang beda. Di video ini, kita bahas 5 saham IHSG dengan dividen yield yang tinggi. Ada yang trap, ada yang pohon uang. Lalu kita bedah satu-satu, dimulai dari BBRI yang udah umumin 346 per saham. Semua data dari laporan keuangan emiten dan IDX. Bisa kalian verifikasi sendiri. Disclaimer dulu nih. Ini bukan rekomendasi beli atau jual. Saya bedah pola publik dari data IDX dan laporan keuangan aja. Keputusan investasi tanggung jawab kalian sendiri. Saya bagi 5 saham ini ke 2 kategori. 2 adalah trap struktural, bisnisnya secara fundamental punya masalah jangka panjang. Dividen besarnya lagi nyembunyiin tekanan. 3 sisanya adalah saham komoditas batubara dengan profil risiko yang beda-beda. Bukan trap atau pohon uang secara absolut, tapi tergantung kapan kalian masuk dan toleransi kalian sama siklusnya. Nomor 1, BBRI. Trap struktural. Payout ratio 91%, tertinggi di antara semua bank besar. Bukan masalah komoditas atau siklus. Ini sinyal pertumbuhan udah mati di bisnis perbankannya. Dan struktur pajak Indonesia bikin total return retail jadi jauh lebih kecil dibanding dari headline yield ya. Nomor 2, HMSP, trap struktural, payout ratio 98%, bahkan lebih tinggi dari BBRI. Bukan siklus rokok, tapi demand decline jangka panjang dari 80,8 miliar batang ke 79,4 miliar batang dalam setahun. Plus penjualan turun 4,84% di 2025. Dividen besar dari bisnisnya yang salesnya tertekan terus. Nomor 3, GEMS. Komoditas batubara yang agresif. Yieldnya tahun lalu itu 15,08%. Paling tinggi dari kelima saham ini. Average 10 tahun itu di 8,79%. Jadi yieldnya bisa mean revert ke level itu. Ya masih lumayan lah. Tapi payout ratio H1 2024 sempat 94,66%. Manajemen sempat ekstrak nilai di pucuk siklus tanpa banyak buffer. Nomor 4, PTBA. Komoditas batubara disiplin. Payout ratio-nya 75% konsisten. Manajemen jaga reinvest. Tapi profit semester pertama 2025 turun 59% year over year. Siklusnya lagi menekan. Yield forward kemungkinan turun ke 5-7% dari 11% tahun lalu. Yang kelima adalah ITMG. Komoditas batubara konservatif. Payout ratio itu 2025 cuma 60%, paling rendah di antara 3 komoditas. Net cash position mayoritas revenue dalam dolar AS. Balance sheet-nya buffer paling tebal. Track record dividen 15 tahun, nggak putus, walaupun siklusnya naik turun.
2 trap struktural, 3 saham komoditas cyclical dengan risiko yang berbeda-beda. Sekarang kita bedah satu-satu. BBRI dulu, karena ini saham yang paling banyak dipegang retail Indonesia. Fakta dasar dulu ya. Tahun buku 2025, BBRI bagi total 346 dividen per saham. Dibayar 2 kali, 137 interim di Januari 2026 dan 209 final yang cum date-nya 20 April 2026. Payment-nya 8 Mei 2026. Total distribusi 52,1 triliun. Dari laba bersih BBRI 57,13 triliun. Itu payout ratio-nya 91%. Dan ini yang lebih menarik, laba BBRI 2025 sebenarnya turun 5,26% year over year dari 60,15 triliun di 2024. Tapi total dividen yang dibagi naik dari 51,73 triliun jadi 52,1 triliun. Payout ratio mereka pun lompat dari 85,32% di tahun lalu ke 91% sekarang. Manajemen lagi distribute dari pie yang lagi mengecil. Sekarang saya kasih 4 argumen kenapa angka ini bukan kabar baik buat retail. Argumen pertama, 91% payout sama dengan sinyal growth death. Itu crucial banget. 91% profit dibagi keluar sama dengan cuma 9% tersisa buat reinvest, ekspansi, akuisisi, reset. Itu keputusan bank yang udah mature, bukan bank yang lagi punya banyak peluang tumbuh. Bandingin sama BBCA. BBCA bagi Rp336 per saham tahun ini. Payout-nya 71,99%, masih reinvest 28% ke bisnisnya. Bandingin sama BNI, dividennya 349 per saham, payout-nya 65%. Bandingin sama Mandiri, total dividen 44,47 triliun, payout-nya 79%. BBRI 91% jauh tertinggi. Manajemen lagi nyodorin sinyal. Kita udah nggak bisa pakai duit ini buat naikin profit di masa depan. Ambil aja sekarang. Konsekuensinya buat investor, multiple compression. Dalam 12-18 bulan, PE ratio BBRI atau price to earning ratio bakal kompresi karena pasar mulai re-rate dari growth bank jadi yield bank. Capital gain potential turun. Total return, dividen plus capital gain bakal underperform versus BBCA atau BMRI yang masih punya bandwidth pertumbuhan. Argumen kedua, pajak struktur Indonesia. Dividen yang kalian terima dari saham Indonesia kena PPh final 10%. Itu pasal 4 ayat 2 UU pajak penghasilan ya, dipotong oleh emiten atau KSEI sebelum masuk ke rekening kalian. Tapi ada satu jalan keluar yang nggak banyak retail tahu. UU Cipta Kerja 2020 ngebebasin pajak dividen kalau kalian reinvest dalam negeri di instrumen tertentu. Surat berharga negara, suku BUMN, obligasi BUMN, atau investasi keuangan di bank persepsi. Syaratnya, minimum 3 tahun terkunci dan harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak. Jadi kalian punya 3 pilihan. Pilihan A, terima dividen, kena 10% pajak, net 90%. Pilihan B, reinvest dividen di SBN atau suku BUMN dalam waktu 3 bulan. Dapat 0% pajak tapi modal terkunci 3 tahun. Pilihan C, reinvest di saham. Nggak masuk ke kategori bebas pajak, tetap kena 10%. Mayoritas retail ambil pilihan A, yield 10% jadi 9% neto. Itu menyusut sebelum kalian sempat ngerasain. Argumen ketiga, dan ini yang paling jarang dibahas, pola foreign net flow di BBRI selama 2026. Asing yang invest di IDX kalau terima dividen Indonesia itu kena withholding tax 20%. Itu 2 kali lipat dari retail lokal yang cuma kena 10%. Sekarang yang menarik adalah polanya di tahun ini. Januari sampai akhir Februari 2026, asing tercatat net buy di BBRI. Mereka akumulasi posisi. Tapi mulai Maret 2026, polanya kebalik. Net sell. Volume net sell konsisten naik sampai cum date 20 April. Bahkan setelah ex-date 21 April, asing masih net sell sampai sekarang. Apa interpretasinya? Ini bukan pola dividen stripping biasa. Pola dividen stripping itu jual sebelum cum date. Beli kembali setelah ex-date. Tapi yang terjadi di BBRI, asing accumulate Januari-Februari, kemudian dump terus dari Maret sampai sekarang. Mereka ngambil dividen yang udah declared di periode hold mereka, lalu exit
posisi secara permanen. Translationnya adalah smart money asing udah ambil keputusan untuk keluar dari BBRI long term. Bersamaan dengan pengumuman payout ratio 91%. Sinyal yang sama yang saya kasih di argumen pertama, tapi sekarang dikonfirmasi sama positioning real money dari asing. Yang nyangkut, retail yang masuk di sekitar Kumdet karena yield 10%. Sekarang harus bersaing sama foreign supply yang terus ngalir keluar. Argumen keempat, hitung total return setahun ke depan. Senario realistik, kalian beli BBRI di 3.440, Kumdet, dapat dividen 209, kena pajak 10%, netnya itu Rp188. Tapi ex-date drop ke 3.280, turun 160. Hari pertama aja kalian net plusnya itu 28 doang. Apakah itu bagus? Tunggu, kita lanjutin. Multiple compression yang saya bahas di argumen pertama biasanya kerasa dalam 12-18 bulan. Sekarang aja udah turun terus ya BBRI. Kalau PE BBRI kompresi dari sekarang 9-10x ke 7-8x karena re-rating. Harga saham bisa turun 15-20% dalam 1-2 tahun, bahkan kalau bisnis tetap stabil. Ditambah supply asing yang masih net sell terus, tekanan harga bakal lebih dalam. Total return setahun ke depan, dividen 9% neto minus capital loss 15-20% sama dengan minus 6-11%. Bandingin sama beli BBCA atau saham konsumer staples seperti ICBP yang masih punya growth runway. Dividen 5% plus capital gain 10% sama dengan plus 15%. Selisih 20-25% dalam setahun. Saham kedua, HMSP Sampurna. HMSP bagi dividen Rp56,2 per saham di tahun buku 2024. Dibayarnya itu Juni 2025. Total distribusi sekitar 6,53 triliun. Yieldnya sekitar 7%. Tapi yang menarik bukan yieldnya. Yang menarik adalah payout ratio-nya. 98%. Bahkan lebih tinggi dari BBRI yang 91%. Kenapa bisa setinggi itu? Karena pertumbuhan HMSP udah mentok. Lihat angka 2025. Penjualan turun 4,8% ke 112,17 triliun. Volume rokok turun dari 80,8 miliar batang ke 79,4 miliar batang. Konsumen muda Indonesia switch ke vape atau berhenti rokok karena edukasi kesehatan. Excise tax naik tiap tahun. Demand curve HMSP secara struktural ditekan. Saya akuin, laba bersih 2025 cuma turun tipis ya, 0,54% ke 6,61 triliun. Dan Q1 2026 sempat rebound 7%. Jadi ini bukan crash dramatis, ini tekanan struktural perlahan. Tapi tetap, manajemen sekarang dihadapkan dua pilihan. Pertama, reinvest cash ke diversifikasi atau akuisisi dari bisnis rokok yang ada, lalu balikin ke shareholder. HMSP kelihatannya sih milih opsi kedua. Itu sebabnya payout ratio 98%. Ini namanya harvesting strategy. Konsekuensinya buat shareholder, dividen besar sekarang, tapi 5-10 tahun ke depan saham beresiko kolaps karena bisnis intinya mengecil. Yang kalian dapat dari dividen bisa kalian kehilangan dari capital loss. Bayangin kalian dapat 10 juta rupiah dividen per tahun dari HMSP. Tapi nilai saham kalian turun dari 100 juta ke 50 juta dalam 5 tahun. Total return kalian jadi break even. Pohon uang, apa pohon yang lagi ditebang sambil dipanen daunnya. Saham ketiga, GEMS, Golden Energy Mines. Bagian dari grup Sinarmas. Yield dividen GEMS yang terakhir itu ada di sekitar 15,08%. Dengan annual dividen 1.360 per saham. Itu paling tinggi dari kelima saham yang kita bahas hari ini. Saya kasih honest point dulu ya. Yield 15% ini real cash. Min dividen GEMS selama 10 tahun adanya di 8,79%. Jadi yield sekarang memang agak elevated, tapi bukan fake number. Manajemen GEMS punya track record bagi dividen konsisten lebih dari 1 dekade. Yang perlu kalian perhatikan dari sisi dividen analisis adalah dua hal. Pertama, payout ratio. Di H1 2024, GEMS sempat bagi dividen sampai 94,66% dari laba bersih buat 2 interim dividen. Trailing payout-nya 65,39%. Pola ini muncul saat manajemen ngambil keputusan agresif. Hampir semua profit dibalikin. Buffer cash tipis.
Bandingin sama ITMG yang 2025 payout-nya cuma 60%. Manajemen ITMG sengaja jaga reserve. Games sengaja distribut abis. Kedua, distribusi games itu paid unevenly, bukan jadwal interim plus final yang konsisten kayak ITMG atau PTBA. Jumlah dan timing dividen variable, tergantung kondisi tahun berjalan. Buat orang yang butuh predictability cash flow, ini bikin susah perencanaannya. Bisnis game sendiri adalah coal mining plus coal trading di Indonesia, China, India, Filipina, dan beberapa negara lain. Multi-country coal exposure, dengan harga jual yang nempel ke siklus batubara global. Kesimpulannya, buat dividen analisis, games adalah pilihan agresif. Yield-nya tinggi, distribusinya nggak konsisten, dan buffer cash management tipis. Cocok untuk dividen hunter yang oke dengan variability dan mau maximize income di siklus naik. Profil risikonya beda dengan ITMG atau PTBA, bukan lebih baik atau lebih buruk. Saham keempat, PTBA Bukit Asam. PTBA juga emiten batubara, sama kategori kayak games, tapi karakternya beda banget. Pertama, payout ratio PTBA disiplin di 75%, konsisten 2023 dan 2024. Mereka nggak ngambil habis cash, masih reinvest 25% ke ekspansi tambang dan proyek hilirisasi gasifikasi batubara. Itu sinyal manajemen masih lihat masa depan, bukan harvesting mode. Kedua, balance sheet PTBA bersih. Tahun buku 2024 bagi dividen 332,44 per saham. Totalnya di 3,83 triliun. Dibayar 11 Juli 2025. Sustainable dari profit beneran, bukan dari cash reserve. Tapi ada caveat yang penting ya. Laba bersih PTBA semester pertama 2025 turun 59% year over year. Atau dibandingkan dengan periode yang sama tahunnya ke 833 miliar dari 2,03 triliun di H1 2024. Proyeksi full year 2025, 2,2 triliun jauh di bawah baseline. Yang menarik, produksi batubara PTBA H1 2025 justru naik 16% ke 21,73 ton. Tapi harga jual rata-rata turun 4% ke 930.000 per ton. Plus biaya operasional naik 13% karena BBM dan logistik. Volume kerja keras tapi margin terkikis. Klasik tekanan komoditas cyclical. Dividen PTBA tahun buku 2025 yang bakal dibagi tahun ini kemungkinan besar lebih kecil dari 332 per saham. Estimasi ada di kisaran 165 sampai 200 per saham. Yield ini sekitar 5 sampai 7% di harga saat ini, bukan 11% kayak tahun lalu ya. Jadi PTBA pohon uang, tapi kalian harus realistis. Tahun lalu yieldnya 11%, tahun ini ekspektasi yieldnya itu 5 sampai 7%. Kalau kalian beli sekarang dengan asumsi yield permanen 11%, itu salah pricingnya. Untuk income investor jangka panjang yang oke dengan fluktuasi siklus, PTBA tetap pilihan terbaik di antara high yielders karena disiplin payout dan balance sheet bersih. Saham terakhir, ITMG, Indo Tambang Raya Megah. ITMG itu saudara batubara PTBA, tapi balance sheet-nya bahkan lebih konservatif lagi. Net cash, mayoritas dalam dolar AS. Itu artinya ITMG punya natural hedge terhadap pelemahan rupiah, sambil tetap bisa bagi dividen besar dalam IDR. Track record dividen ITMG selama 15 tahun nggak pernah skip dividen. Bahkan di tahun 2015 sampai 2016, saat batubara kolaps di bawah harga 50 USD per ton. Karena cash reserve mereka tebal dalam USD dan biaya operasional mereka tetap terkendali. Tahun fiskal 2025, ITMG sepakat bagi total dividen 115 juta dolar USD. Itu turun 52% dari tahun sebelumnya yang jumlahnya itu 243 juta USD. Headline CNBC pas RUPS tanggal 17 April 2026 lalu bahkan sampai pakai kata mengecewakan. Tapi dividennya masih ngalir, dan ini yang penting. Pembayarannya itu 2 tahap. Interim 50 juta USD atau 738 per saham udah dibayar 26 November 2025. Final 64 juta USD dibayar 19 Mei 2026 dengan recording date 29 April 2026. Payout ratio 2025 ditetapkan 60% dari laba bersih perseroan. Bandingin sama 2024 yang 65%. Manajemen sengaja konservatif tahun ini, turun dari sebelumnya, tapi tetap bagi dari profit beneran.
bukan dari cash reserve. Sekarang yang menarik, ITMG payout-nya 2025 60%. Jauh lebih rendah dari BBRI 91%. Walaupun sama-sama emiten yang udah mature. Kita coba bandingin. BBRI itu bank yang harusnya tumbuh sejalan ekonomi Indonesia. Payout 91% itu artinya growth runway-nya udah hilang. ITMG itu pure play tambang batubara. Dan manajemen mereka sengaja konservatif. Tahun 2024 payout 65%. Tahun 2025 turun ke 60%. Mereka jaga buffer cash untuk siklus bawah. Plus, dividen ITMG dibayar dari cash beneran, bukan dari pinjaman atau dari cash reserve yang lagi dikuras. Sebagai konteks, di 9 bulan pertama 2025, ITMG jual batubara di rata-rata $77 per ton ya. Turun 21% dari periode sebelumnya yang $97 per ton. Tapi struktur biaya produksi mereka rendah. Jadi mereka masih profitable di harga yang sekarang. Itu yang bedain ITMG dari miner yang struktur cost-nya tinggi. Kalau siklus turun lebih dalam pun mereka masih bisa bagi dividen. Sekarang ke argumen kontra ITMG. Pure play batubara di era ESG atau Environmental Social Governance. Standar investasi yang menghindari emiten dengan dampak lingkungan tinggi. Foreign fund yang punya mandat ESG bakal underweight terus di saham batubara. Jadi PE ratio ITMG bakal stuck rendah karena tekanan sentimen. Bukan karena fundamental. Tapi untuk income investor yang nggak peduli capital gain, dividennya tetap ngalir. Sekarang kita udah bahas 3 saham komoditas batubara. Mari saya bandingin biar kalian bisa milih sesuai dengan risk profile kalian. Yang pertama Games, yieldnya paling tinggi di 15%. Payout pernah 94%. Manajemen agresif distribute habis. Buffer cash tipis. Distribusi nggak konsisten. Cocok untuk yang mau maximize income di siklus naik dan oke dengan variability. PTBA yield tahun lalu 11%. Ekspektasi forward 5-7% tahun depan karena profit semester pertama 2025 udah turun 59%. Payout disiplin 75%. Manajemen jaga reinvest ke ekspansi tambang dan hilirisasi. Cocok untuk yang mau ride siklus jangka panjang dengan disiplin payout. ITMG yield kompetitif. Payout 2025 paling konservatif di 60%. Net cash USD. Balance sheet buffernya itu paling tebal. Track record 15 tahun nggak pernah skip dividen. Termasuk pas harga batubara collapse di tahun 2015-2016. Cocok untuk yang prioritas predictability dan capital preservation. 3 profil berbeda untuk 3 jenis dividen hunter. Bukan satu yang terbaik secara absolut. Oke, sekarang saya mau ngasih framework. Supaya kalian bisa analisis sendiri saham dividen apapun, bukan cuma 5 ini. 3 angka yang wajib kalian cek sebelum tergiur dividen tinggi. Angka pertama, payout ratio. Itu total dividen tahunan dibagi laba bersih. Di bawah 60% biasanya sehat, 60-80% itu mature. Di atas 80%, hati-hati. Kemungkinan growth-nya udah mentok, atau manajemen ekstrak nilai habis-habisan. Di atas 100%, artinya bayar dari cash reserve. Unsustainable. Angka kedua, free cash flow trend 5 tahun. Bukan profit, tapi free cash flow, FCF. Naik konsisten dengan dividen sustainable. FCF turun atau zigzag artinya dividen bisa di-cut sewaktu-waktu. PTBA FCF lagi tertekan tahun lalu. Jadi expect dividen turun. ITMG FCF stabil dalam USD, jadi dividennya aman. Angka ketiga, foreign net flow. Buka data IDX atau Stockbit, lihat pola foreign 6 bulan terakhir di saham yang kalian pegang. Kalau asing konsisten net sell, terutama dipasangkan sama payout ratio yang naik signifikan, itu data poin penting yang dikombinasi sama 2 angka tadi bisa kasih sinyal saham bermasalah. Jangan dijadiin sinyal standalone. Foreign flow bisa berubah karena banyak alasan. Tapi pasangin sama payout 91% seperti BBRI. Itu kombinasi yang harus dicek dengan serius. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh kita sebagai investor saham dividen adalah retail sering sekali tidak konsisten. Tapi bang, gue cuma butuh income pasif. Gue nggak peduli capital gain. Oke, kalau kalian beneran income investor murni, nggak akan jual selama-lamanya, dividen net 9% tetap real cash di rekening. Tapi jujur deh,
95% retail yang ngomong passive income itu ternyata 2 tahun kemudian jual karena lagi butuh duit atau panik saat harga turun. Kalau kalian benar masuk ke top 5% yang hold selama-lamanya, ya silahkan. Tapi cek dulu, kalian masuk ke kategori itu atau cuma rasionalisasi. Tapi bang, gue tahu soal reinvest dividen di SBN bebas pajak, kan tetap untung dong. Yes, kalau kalian benar-benar invest di SBN atau suku BUMN dalam 3 bulan dan kunci 3 tahun, kalian dapat 0% pajak. Tapi return SBN sekarang sekitar 6,5-7% per tahun. Kalau dividen kalian 9 juta dan kalian taruh di SBN, return tambahannya 6-7% per tahun dalam 3 tahun. Total returnnya adalah 100% dividen plus 20% kumulasi SBN return. Bagus, tapi modal kalian terkunci. Untuk yang likuiditasnya butuh lentur, opsi ini nggak fleksibel. Tapi bang, kalau gue dividen stripping aja, jual sebelum come date, beli ulang setelah ex date. Secara teori itu jalan, tapi prakteknya, bid ask spread, slippage, fee transaksi 2 kali, plus resiko market gap. Netnya jadi seringkali lebih kecil dari expectation. Smart money-nya udah ngegamein pattern-nya. Retail yang baru ikutan biasanya ketinggalan momentumnya. Jadi kalau mau jadi smart investor, harus gimana? Buka aplikasi investasi kalian, cek satu aja saham dividen yang kalian pegang sekarang. Hitung 3 angka yang tadi, payout ratio, FCF trend 5 tahun, foreign net flow di sekitar X date. Kalau angka-angka itu bilang trap, kalian punya keputusan untuk diambil. Kalau bilang pohon uang, congratulations, hold dengan tenang. Yang paling penting, jangan lagi beli saham dividen cuma berdasarkan angka yield di headline. Yield itu surface number. 3 angka di balik yield itu yang nentuin apakah kalian dapat uang atau cuma dipinjemin uang sendiri. Gue Mark Hartono, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bangun pagi buka car warna merah kayak darah. Katanya hold jangka panjang tapi panik paling parah. Katanya riset semalam nonton TikTok 2 jam.